Hari ini saya ingin sekali mempersiapkan kita untuk tahun depan. Sebab pesan Natal tidak melulu hanya soal palungan. Saya rindu untuk mempersiapkan Anda sekalian jemaat untuk masuk ke tahun 2023 yang saya dapatkan sebuah pernyataan merupakan tahun menabur doa dan menuai sukacita. Oleh karena itu menu sepanjang hari ini sebagai berikut. Ini dia. Semua tentang doa. Sebenarnya satu pesan Allah dibagi 5. Tiap ibadah itu 1/5. Saya bagikan 20% pewahyuan setiap kali kebaktian. Jadi pastikan Anda mendengar semuanya ya. Karena hari ini bukan hanya pesan-pesan biasa, tapi hari ini kita bicara soal visi kita. Menyongsong tahun yang baru. Yang pertama-tama, saya rindu sekali untuk menceritakan tentang apa yang terjadi dengan Paulus dan Silas. Doa dalam penjara dan menuai di alam roh. Kemarin saya baru membesuk juga orang-orang berada di dalam rutan rumah tahanan. Saya melihat bahwa Allah itu bekerja di mana-mana. Tidak hanya di tempat yang notabene bebas. Tuhan itu justru tidak terbatas ketika kita itu dibatasi. Kita akan belajar hal ini. Bagaimana kalau hidup kita bukan dalam penjara fisik misalkan. Tetapi kalau kita itu dihimpit masalah. Kita gak bisa lari. Justru disitulah kasih karunia Allah akan menjadi-jadi. Saya ajak kita semuanya untuk mengerti bahwa Tuhan kita tidak bisa dibatasi. Kerohanian juga gak ada batasnya. Kalau kita percaya sama Tuhan, segala sesuatu itu mungkin bagi Kristus. Doa dalam penjara dan menuai kebebasan di alam roh. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 34. Saya bacakan ya. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk. Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke dalam rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ini cerita penjara beneran atau penjara sungguhan. Paulus dan Silas dipenjarakan. Akhir tahun ini banyak orang yang mengalami permasalahan yang belum selesai. Maunya sih tutup buku problema, tapi gak bisa. Jikalau hidupmu masih ada kendala, anggaplah itu kasih karunia Allah. Allah ingin mengajarkan kepada kita hari ini, bagaimana kita bisa tidak dibelenggu di dalam hati kita. Keadaan mungkin menghimpit, tetapi hatimu adalah pilihanmu. Makanya ini miliki sikap hati yang bebas merdeka dalam Tuhan. Bebas bersyukur, bebas berdoa. Saya waktu berdoa untuk jemaat, saya merasa bahwa banyak di antara Anda yang bergumul dengan sesuatu yang belum selesai. Maunya sih setiap tahun tutup buku, tetapi ada juga yang masih peninggalan 2-3 tahun. Permasalahan dari 2-3 tahun yang lalu. Menyongsong tahun baru, orang bisa beli baju baru. Tetapi gak tentu hidupnya bisa menjadi baru. Saya ingin supaya Anda melihat bahwa di dalam alam nyata yang kita lihat ini bukan semua ciptaan Allah.
Ada alam roh yang tidak kelihatan. Saya tidak sedang mengajari Anda untuk ngeroh. Tapi alam roh itu ada dan alam roh itu nyata. Di dalam alam roh kita terjadi peperangan rohani dan kita bisa akses alam roh itu dan menguasainya lewat doa. Karena apa yang ada terjadi dari apa yang tidak ada. Alam nyata ini berada di bawah pengaruh alam yang tidak kelihatan dengan kasat mata. Saya ingin kita melihat di akhir tahun ini kita harus mempersiapkan diri untuk berjalan dalam kemenangan tahun depan. Dan itu gak bisa kita capai tanpa doa, tanpa sungguh-sungguh menyerbu alam roh itu dengan doa-doa yang dahsyat. Saya ingin kita untuk tahu bahwa rohmu itu gak bisa dibelenggu dengan keadaanmu. Hidupmu tidak tergantung keadaan. Mari kita hidup sesuai dengan firman. Keadaan bisa berkata beda. Tapi firman Allah sumber kemenangan. Ayat yang ke-23 sekali lagi saya jelaskan ya. Bagaimana Paulus dan Silas dalam penjara, malah mereka menuai kebebasan di dalam alam roh. Ayat 23, setelah mereka berkali-kali didera, sakit loh didera itu dipecut. Zaman dulu, napi-napi itu belum zamannya human rights atau peri kemanusiaan, mereka dipecut, apalagi Yesus. Itu pakai ujung-ujung beling-beling atau paku. Dan itu sakit sekali. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ini kata-kata kasar. Mereka bukan dijebloskan, bukan dimasukkan, mereka dilemparkan. Jadi Alkitab itu sangat jujur. Dilemparkan itu berarti mereka dimasukkan ke dalam penjara itu bukan hanya dengan borgol, dengan pakaian napi, lalu digiring. Digiring lebih enak. Ini dilemparkan, itu dilempar sungguhan. Dan itu para tentara itu kuat-kuat. Dilemparkan ke dalam sana masih mereka kebentuk. Terbentur ini, terbentur itu. Mereka jatuh ke dalam lantai penjara yang dingin itu. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Wah, nihillah kesempatan mereka untuk lari atau kabur. Paulus sih gak mau kabur. Tapi zaman dulu bukan zaman peradilan. Gak ada yang namanya ada suatu proses hukum yang adil. Zaman ini juga gak ada sih, tetap gimana pun di mana-mana. Di seluruh dunia keadilan sempurna tidak ada. Tetapi zaman itu lebih parah. Mereka itu dilemparkan di dalam sana lalu dijaga dengan sungguhan. Berarti semua tergantung orang Itali. Waktu itu kan penjajahan orang Romawi. Itu sebenarnya peradilan mereka itu kan penjajahan. Jadi semua tergantung kaisar. Gak ada sebenarnya. Paulus pun kita tahu akhirnya dia mati di Roma. Dia mati di tangan seorang kaisar yang gila. Seorang kaisar yang gak masuk akal. Jadi dia dilempar sungguh-sungguh, sudah gak ada lagi chance lari. Pernah enggak Anda dan saya merasakan seperti dalam hidup ini sudah kita di skak mati. Kayak orang main skak gitu ya. Rajanya itu udah dikepung sama ratu sebelah sono. Lalu pionnya, bentengnya semua, kudanya siap makan, udah gak bisa. Pernahkah Anda merasa dihimpit seperti itu? Ada satu jalan lagi yang belum Anda tempuh. Doa. Doa itu memang mengubah. Itu sungguhan. Saya merasa terbeban. Di hari Natal, di minggu Natal ini, untuk menyampaikan firman tentang doa. Melengkapi Anda beyond palungan. Saya mau tunjukkan lewat khotbah saya bahwa Yesusmu itu bukan lagi bayi. Yesusmu itu anak Allah yang hidup. The glorified Savior. Juru selamat yang sudah ditinggikan dan dimuliakan. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Segala hikmat, pujian, dan hormat. Semuanya sudah ada di bawah kaki Yesus. Ayat yang ke-24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Anda tahu di pasung itu seperti apa? Di pasung itu kaki dan tangan itu bentuk U, begitu. Itu buat pinggulnya, buat pinggangnya mematikan. Sakit luar biasa. Jadi
Nanti kita lihat di ayat 25, tengah-tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah. Itu bukan pilihan. Daripada bengong saja, mereka mending isi waktu dengan perkara yang berguna. Karena orang yang dipasung tuh gak bisa tidur. Orang dipasung itu sakit sekali. Sakitnya bukan seperti disayat, seperti dipukuli. Tapi itu otot dan sendi, itu perlahan-lahan dibuat mati. Itu sakit luar biasa. Bentuk U gitu loh. Ini bukan yoga sekali-kali, yoga forever. Jadi mereka bukannya mau memuji Tuhan karena mereka itu terlalu rohani. Tapi ketika dihimpit mereka gak bisa kemana-mana, gak bisa berbuat sesuatu. Might as well nyanyi. Bagus loh. Kalau kita gak bisa berbuat apa-apa, kita masih bisa berbuat sesuatu. Sesuatu itu yakni berdoa, memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan dan berdoa tidak dibatasi keadaan fisik kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dipasung dengan pasungan yang kuat, tapi kira-kira tengah malam ayat 25, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kira-kira tengah malam, saya sebut ini songs in the night. Menyanyi di malam hari, tengah malam waktu dia dipasung, Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Karena mereka gak bisa bergerak. Waktu kita itu sehat, latihlah dirimu beribadah. Waktu kita itu bebas, sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Waktu kita gak punya masalah, bangunlah kerohanian. Sedia payung sebelum hujan. Karena ketika masalah menerpa, ketika fisik kita dibatasi, ketika kita jatuh sakit, ketika di kemoterapi, ketika stres luar biasa menimpa kepala kita, kalau barusan kemudian kita melatih diri untuk berdoa, saya rasa kita gak bisa. Sama seperti orang yang gak pernah olahraga, tiba-tiba mau masuk ke maraton Surabaya, Jawa, Bali. Gak mungkin tuh. Tahun depan kita di Surabaya akan adakan GMS Run. AOG awal mula yang mencetuskan, tetapi ternyata CGCG, dewasa CGCG umum, juga ingin rindu join GMS Run. Lari-lari, ya berapa kilo, 10 kilo lah paling banyak. Senior gak mau kalah. MS senior juga mau ikut ternyata, tapi kita kasih mereka 2 kilo aja. Pialanya beda, pialanya sama, satu 2 kilo, satu 10 kilo. Nah MS Run ini nanti, saya sendiri kan, gak tahu, saya sih gak kuat sih 10 kilo. Tapi saya ngomong sama teman-teman, nanti pastornya yang membuka, jadi yang pakai bendera gini, lalu saya naik Uber. Saya ketemu on the other side. Tapi ya malu lah ya. Masa gembala sidangnya gak bisa ikut lari. Jadi karena itu saya menjelang hari itu nanti saya mau latihan. Kardionya mau saya kencengin. Gak bisa tiba-tiba hari H Anda langsung sakti. Ini yang disebut doa itu harus menabur. Gak bisa tiba-tiba mahir. Gak bisa tiba-tiba pakar. Justru waktu kita sehat. Waktu kita baik-baik saja. How are you? I'm fine, thank you, bukan I'm are you. Kalau kita ditanya sama orang, kita lagi baik-baik saja. Justru saat itulah cepat bangun kerohanian. Ketika gereja tidak mengalami penganiayaan, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Sebab nanti kalau terjadi, kita tidak akan dikalahkan sama keadaan. Saya percaya, songs in the night, waktu tengah malam Paulus dan Silas berdoa, karena mereka sudah terbiasa menabur doa dalam kehidupan mereka. Jadi ketika mereka dipasung, dibelenggu, ditaruh di penjara yang paling dalam atau paling tengah, dijaga dengan sungguh-sungguh, mereka sudah terlatih untuk terhubung dengan Tuhannya. Karena itu mereka lebih alami untuk nyanyi. Saya belajar loh. Saya masih ingat ketika saya
Sebelum pernah sekali kaki saya, lutut saya itu ngalami masalah. 2 kali sih dalam hidup saya lutut ini. Tapi saya ngalami sebuah penyakit yang cukup unik. Orang kasih saya salep semuanya itu saya diam aja, kalau mereka sudah beli ya gimana. Padahal masalahnya bukan masalah luar. Kaki saya ini bermasalah karena sebuah kondisi yang cukup unik. Sedikit orang, nggak banyak orang, nggak umum penyakit ini. Mungkin inilah duri dalam dagingku. Disebut sebagai tumor sebenarnya, tapi tumor jinak. Waktu itu sempat dibiopsi, dilihat apakah ganas atau tidak. Puji Tuhan tidak, karena Anda masih membutuhkan saya. Tumornya ternyata jinak karena orang yang punya badan ini lebih garang. Jadi dia nggak berani jadi ganas. Nah, waktu itu saya nggak bisa. Biasanya dahulu kala waktu saya masih, sejak saya bertobat umur 18 tahun itu. Kalau saya doa itu, saya paling bisa konsentrasi doa waktu dengan cara saya doanya itu jalan kanan kiri. Seperti itu. Jadi mau ruang saya itu berapa kali berapa sedikit pun nggak masalah. Saya selalu jalan kanan kiri seperti ini sambil doa sambil olahraga ternyata. Saya bisa berdoa berjam-jam loh begini. Oh ramai, saya berdoa berbahasa roh, saya berdoa. Lalu tiba-tiba saya ngalami itu. Waktu saya ngalami ini saya berkata, saya ganti style saya doa. Saya dengan berbaring tidak bisa jalan kanan kiri. Waktu kaki saya setelah mengalami operasi, saya berdoa itu bisa lama-lama di atas ranjang loh. Saya melatih diriku menabur doa sambil berbaring. Jaga-jaga jikalau hal seperti ini terjadi. Dulu kalau saya berbaring waktu berdoa, saya pasti aminnya besok pagi. Saya orangnya gampang tidur soalnya. Zaman-zaman saya pelayanan dulu itu saya juga harus latih diri sendiri untuk beribadah. Waktu tidur saya itu singkat. 10 hari saya itu bisa khotbah 20 lebih kali. Belum lagi pemuritan diantaranya waktu saya pergi ke Taiwan kemana itu murid-murid rohani. Itu selalu penuh, selalu iring-iringan seperti Yesus dan murid-muridnya. Kemana-mana itu silih berganti murid-murid saya di sana. Saya tidur kadang-kadang cuma 3 jam, 4 jam malamnya. Jadi saya telah melatih diri sendiri untuk tidur dengan cara berbeda, cara orang Jepang. Sambil pegangan di mobil seperti ini, saya bisa tidur dengan tegak seperti jerapah. Beneran, saya bisa begitu. Saya dilatih Yesus untuk jadi Kopassus. Lalu habis itu sekarang saya berkata, saya biasanya doa begitu. Saya mau doa sambil baring Saya doa baring bisa lama berjam-jam. Ternyata episode kedua, waktu saya lagi dioperasi kedua kali. Sebelum di anestesi saya masih ingat. Saya melihat, saya berkata, I love you Lord. Sebelum saya hilang kesadaran. Lalu setelah dioperasi bangun gitu saya bisa rasa jatuh cinta sama Tuhan. You're so good. Lain, saya bisa rasakan hadirat Tuhan waktu baring. Zaman dulu kalau saya baring gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Saya rasakan empuknya ranjang. You see, life, kehidupan dan apa yang menghimpitmu melatihmu sesuatu yang baru. Jangan mau menyerah sama keadaan. Kita harus bisa berdoa waktu berjalan. Kita harus bisa berdoa waktu berbaring. Kita harus berdoa dalam kondisi ini. Kita harus bisa berdoa dalam segala keadaan. Because life doesn't guarantee you. Karena hidup tidak menjaminmu. Kondisi apa yang akan Anda hadapi di depan nanti. Yesus sendiri berjanji kalau ikut Yesus nggak mulus. Di hidup ini kamu akan mengalami banyak pencobaan. Dalam kata pencobaan dalam bahasa aslinya. Itu bukan pencobaan seperti godaan. Tapi tribulation. Kamu akan mengalami berbagai macam keadaan yang berubah-ubah menggocoh imanmu. Nah imanmu itu bisa fleksibel enggak? Bisa enggak kamu melatih dirimu untuk kokoh, teguh, dan sanggup berdoa di dalam segala keadaan. Saya percaya orang Kristen harus tough, harus kuat. Enggak boleh gampang menyerah. Dan kita harus bisa seperti Paulus dan Silas berdoa. Mereka enggak hanya berdoa loh, level mereka udah beda. Doa itu bisa teriak-teriak berkata, tolong, SOS 911, itu bisa. Tapi mereka sampai nyanyi, itu levelnya udah beda. Ini bukan level beginner, ini level advance. Berdoa sih semua orang bisa berdoa. Hanya orang Kristen yang bisa menyanyi waktu dia susah. Semua orang kalau berkabung bisa nangis misalnya di rumah perkabungan. Tapi lihat ya, tempat-tempat yang perkabungannya itu adalah orang-orang Kristen yang dipanggil Tuhan itu adalah anak Tuhan. Anda bisa lihat nomor ini, nomor segini, B23, nomor berapa nggak tahu kalau di Jakarta seperti apa angka-angkanya. Lihat ya, orang Kristen yang nyanyi, yang lainnya meratap. Hanya anak Tuhan yang bisa bersyukur.
bisa memuji-muji Tuhan. Luar biasa. Ini mereka levelnya udah beda. Levelnya bukan berdoa. Karena orang-orang yang tidak percaya Tuhan pun, termasuk yang menyembah berhala pun, kalau mereka susah, mereka juga berdoa. Mereka teriak, tapi anak-anak Tuhan bisa nyanyi ya, membuat semua orang di dalam penjara itu heran. Ini dua orang ini siapa sih? Kelihatannya mereka terpelajar, mereka dibelenggu. Kayaknya bukan kriminal, yang lainnya itu semuanya kanan kiri orang-orang jahat. Perampok, pemerkosa, pembunuh, koruptor. Tapi waktu mereka lihat Paulus dan Silas, dan tengah malam, semua napi mendengar mereka menyanyikan lagu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Merinding mereka, kok bisa di penjara nyanyi? Mereka itu di dungeon, yang lainnya itu di sel-sel yang tidak ketat. Mereka itu di tengah-tengah, dijaga, dibelenggu, dipasung lagi. Kok bisa nyanyi? Saya dorong jemaat, jangan jadi orang Kristen yang ompongan. Jangan jadi orang Kristen yang kosongan. Yang hanya datang ke gereja, pakai gereja sebagai tumpuan kaki. Untuk membangun kerohanian yang sungguh-sungguh. Tahun depan, jangan jadi orang Kristen gampangan. Gampang menyerah, gampang mengeluh. Saya mau latih jemaat ini, bukan demi penganiayaan. Pastor Philip, apakah tahun depan terjadi penganiayaan? Nggak tahu. Apakah tahun depan terjadi krisis? Nggak tahu. Setiap tahun selalu ada krisis, selalu ada berkat. Nggak ada tahun yang istimewa. Every year the same. Tiap tahun selalu ada aja gunjang ganjing. Tiap tahun selalu ada goncangan. Tiap tahun juga ada berkat yang tersendiri. Suka duka ikut Yesus itu biasa every year tiap tahun. Nggak usah lah ada tahun-tahun superstisi. Tahun depan gimana, tenang aja. Next year is still the same, like last year. Di bawah matahari ini kata pengkhotbah, tidak ada perkara baru. Segala sesuatu berputar-putar di bawah matahari sampai Tuhan datang lagi. Udahlah gak usah kita mikir gimana. Tapi next year, tahun depan, I must be stronger. Kita harus bisa berkata pada diri sendiri bahwa tahun depan aku akan lebih kuat. Secara rohani aku akan lebih dahsyat. Kalau dulu aku gak bisa berdoa, aku bisa berdoa. Kalau dulu aku bisa berdoa dengan satu style, aku bisa berdoa dengan style yang lain. Tidur aja bisa adaptasi kok, saya katakan saya bisa tidur begitu. Pokoknya satu hari saya bisa catch, waktu itu saya 10 hari di Taiwan. Di mana, di Malaysia dan sebagainya, zaman-zaman saya travelingnya gila-gilaan. Saya tetap bisa cicil doa saya dalam perjalanan di mana itu 6 jam per hari. 7 jam mestinya. Doa juga sama. Kalau dahulu kala saya doanya bisa satu style, doa tetap adalah doa, gak ada bedanya. Cuman saya bisa doa dengan posisi apapun, dalam kondisi apapun, dalam segala keadaan. Pastor Fuji, latih jemaat tahun depan. Untuk sungguh-sungguh bisa berdoa. Mau berdoanya itu hari Minggu ibadah gini, mau 1 kali, mau 5 kali. Mau doanya pas worship night, gak cuma doa doang, tapi bisa nyanyi. Mau doanya kebaktian doa yang khusus, latih jemaat ini. Semuanya Jabodetabek ini untuk bisa berdoa dan berdoa secara dahsyat. Amin. Orang Indonesia berdoanya juga satu tipe. Kalau kita nggak hati-hati, doa kita itu bergantung dengan musik. Gitu ya. Nanti selalu ada gravitasi. Karena setiap orang yang berdoa di dalam ruang ibadah kita. Di Indonesia maksudnya, di dalam gereja. Itu semuanya pada berlomba siapa dulu berhenti. Karena ada sebuah ketakutan. Orang Kristen di Indonesia itu seringkali paranoid. Dia takut kalau dia orang terakhir yang masih teriak. Ya kan? Jadi berdoa, kudu mau berhenti gitu loh. Soalnya takut nanti kalau terakhir dia sendiri yang berkata Tuhan loh. Langsung sudah, semuanya udah diam. Tepuk tangan juga sama, tepuk tangan itu ada gravitasinya. Tepuk tangan itu. Jangan sampai nanti dia terakhir yang begitu dilihatin kanan kiri. Doa itu gak tergantung dengan musik. Bisa nggak jemaat itu berdoa, misalnya demi kebangunan rohani. Misalnya nanti kalau kita tahun depan ada CG-Fan. Kita mau berdoa untuk orang-orang kita kasih, yang kita kenal, saudara kita, handai taulan kita, kerabat kita, teman kerja. Kalau kita mau berdoa, ya, jangan bergantung dengan musiknya. Bisa nggak kalau tanpa musik sekalipun semuanya keras berdoa dan tanpa takut kalau dia yang terakhir nanti teriak-teriak di hadapan Tuhan. Berani nggak seperti itu? Orang Korea doanya gitu, harus di stop. Saya tak lama lalu, saya barusan pelayanan di Amerika. Di gereja Korea terbesar di North America, di benua Amerika. Itu gak main-main. 3 hari, 2 hari sih, 3 malam, 2 hari. Saya khotbah 7 kali, ternyata saya baru tahu saya satu-satunya pembicara.
Jadi mereka itu nggak tanggung, kalau mereka mengundang itu nggak mau rugi. Dan tahu nggak, ibadah bukan hari Minggunya, hari biasanya ibadah mereka mulai dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi saya sampai ngomong sama mereka, saya ini orang Indonesia ya, kalian jadiin Korea, saya bilang. Saya disuruh jam 6 pagi doa, dan mereka itu doa jam 6 pagi itu tiap hari. Gereja mereka itu doa tiap hari, tidak tergantung acara khusus. Senin sampai Sabtu. Setiap jam 6 pagi jemaatnya datang ke gereja dulu, doa baru pergi ke kerja. Kekristenan tidak dihitung dari orang yang datang ke gereja hari Minggu. Tapi orang yang datang di ibadah doa pagi, subuh. Every day. Tiap hari. Dan mereka kalau doa, musik mati, wah, cua. Pokoknya itu mereka punya cue atau mereka punya panggilan doa itu cuma 3 kali. Cua, artinya Tuhan. Satu, cua, bus. Langsung balistik. Langsung bombardir doa. Semua orang berdoa, gak ada yang mengaminkan. Sana doa, amin. Ada yang, amin. Ketiduran. Nggak ada, semua doa. Saya kan cek kan, orang Indonesia kan kepo. Waktu semua lagi doa saya lihat. Itu sampai anak kecil pun diajak sebelum sekolah. Sampai mereka ikut doa, cua, kamsahamnida, semua. Wah gitu lah. Mereka berdoa. Nggak ada yang ketakutan nanti yang terakhir lagi. Mereka bisa redanya sama-sama kalau Roh Kudus yang tuntun. Jangan takut. You must be able to pray. Bukan karena aniaya, bukan karena yang negatif. Karena yang positif malahan. Karena Tuhan ingin Anda menuai dengan luar biasa. Dan doa itu taburan. Apa yang dituai oleh Paulus, Anda lihat. Kalau dia menguasai alam roh, di alam nyata akan terjadi. Paulus itu nabi, tapi bukan karena salahnya. Kalau karena dosa nggak ada penyertaan Allah. Hanya ada kemurahan Tuhan. Tapi Paulus itu punya otoritas karena dia masuk dilemparkan ke dalam penjara. Ini bukan karena apa-apa, tapi karena Injil. Dan ketika Paulus berdoa, terjadi sesuatu. Lihat ya, berubah di alam nyata. Tadinya dia napi, penjaga penjara itu kan bosnya. Terbalik akhirnya. Paulus yang memerintah, yang selamatkan nyawa dan keluarganya. Lihat apa yang dituai. Luar biasa. Coba Anda lihat ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Apa yang terbuka di dalam alam roh akan terbuka di alam nyata. Catatlah itu. Semua pintu dan terlepas semua belenggu. Memang tidak selalu doa itu disertai dengan mujizat yang immediately. Tapi doa itu harus tekun. Kalau sekali doa nggak lihat jawaban, 2 kali doa tidak ada terobosan, nggak apa-apa, doa terus. Doa itu nafasmu. Jangan pernah ada berkata, aku berhenti doa, nggak ada jawaban. Mana ada orang berkata, aku nggak bernafas ah. Kenapa? Nggak ada mujizat di hidupku. Mujizat nggak mujizat, bernafaslah. Terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Coba lihat. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Paniklah. Karena kepala penjara zaman dulu kalau sampai lolos napinya, nyawa ganti nyawa, gigi ganti gigi. Dia tahu toh dia akan mati, bisa disiksa lagi, lebih baik dia bunuh diri. Tapi Paulus berubah menjadi pemimpin keadaan itu. Orang yang berdoa, listen, akan menjadi pemimpin keadaannya. Enggak tentu Anda langsung berubah status. Nanti seperti ini, Paulus memang nanti dibasuh luka-lukanya. Tapi Paulus enggak langsung lepas loh dari jerat hukumnya. Nanti kalau Anda baca lagi, Paulus ketemu dulu sama perwiranya, bla bla, ada proses, masih ada proses yang panjang. Tapi orang yang berdoa, kenapa dia menuai sukacita? Karena dia jadi pemimpin atas keadaannya. Dia bukan jadi korban. Orang yang berdoa tidak punya mentalitas korban. Itulah perbedaannya. Kalau Anda dan saya masih punya mentalitas korban, aku ini diperlakukan tidak adil. Orang itu menghalangi aku, jalanku diblok. Si itu, tetanggaku itu berbuat jahat terhadap aku. Makanya sekarang kondisi aku begini dan sebagainya. Kalau masih begitu berarti Anda kurang doa. Kalau doa sungguhan, gak akan ada mentalitas korban. Orang yang berdoa, berdiri di sisi Allah. Dan Allah di sisinya.
Sekalipun dia dikorbankan atau menjadi korban pun dia tidak akan terasa. Karena Allah besertanya. Doa membuat kita jadi pemimpin keadaan. Seperti Paulus di sini. Malah Paulus berkata ayat 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, janganlah celakakan dirimu. Sebab kami semuanya masih ada di sini. Paulus bisa mikirin untuk orang lain. Padahal jangan lupa loh ya, sendi-sendi ototnya itu lagi linu semua. Berapa jam dia dalam kondisi dipasung begitu. Belum makan mungkin. Kedinginan. Tapi Paulus bisa berkata, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Orang yang berdoa itu punya kapasitas memperhatikan orang lain. Dia bisa jadi berkat. Kenapa? Karena dia punya ruang untuk orang lain. Tapi kalau kita nggak berdoa atau kurang berdoa, kita mikirnya hanyalah diri sendiri. Kurang berdoa, lebih banyak kedagingan. Saya bersyukur sekali kalau melihat begini ya, Tuhan aku harus bisa berdoa dalam segala keadaan. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Wow, kebalikan. Dalam hal ini kita melihat doa disertai mujizat. Gak selalu ya tapi, sertai atau gak sertai, ingat doa nafas hidup. Tapi saya melihat di sini lewat cerita ini bagaimana the table dalam bahasa Inggrisnya has turned. Meja itu kebalik sekarang. Atas jadi bawah, bawah jadi atas. Look who's talking now. Look who's ruling. Siapa yang memerintah. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Percayalah, orang yang berdoa berada di atas. Meskipun Paulus tetap status nabi, dia di atas. Kalau bahasa Indonesianya apa? Saya suka sekali orang Indonesia itu bisa ngawang. Di atas angin dia. Bahasa Chinese-nya, kau cai sang. Kau cai sang. Tinggi-tinggi di atas itu. Ya. Dia bisa berada di posisi tinggi. Tersungkur dia di depan Paulus dan Silas. Luar biasa, let me tell you. Kalau orang berdoa itu, keadaannya mungkin tidak berubah. Dianya berubah. Positioning-nya itu berubah. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Malah tanya, apa yang harus aku perbuat? Jawab mereka, percayalah kepada Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu, malah menuai jiwa. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Mengapa kita harus sungguh-sungguh berdoa, bukan supaya kita dapat berkat. Pahami jemaat, kita berdoa supaya kita selalu berada di posisi untuk memberitakan firman Tuhan kepada dunia sekeliling kita. Kita berdoa supaya kita bisa memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Obviously, sangat jelas. Sesuatu terjadi di alam nyata. Waktu kita lihat slogan misalnya di toko buku Kristen, prayer changes things, it's true. Doa mengubah sesuatu. Betul itu. Coba saya tambahkan yang Anda tidak akan temukan di toko buku Kristen. But before prayer changes anything, it changes you who's praying. Sebelum, oh haleluya ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Thank you. Sebelum doa mengubah sesuatu atau apapun itu, doa terlebih dahulu mengubah you and me. Mengubah Anda dan saya yang mendoakannya. Positioning kita berubah. Kita bukan lagi orang yang dijajah keadaan. Keadaan kita manfaatkan. Kita bisa tunggangi, kata tunggangi itu kan negatif asosiasinya. Oh ini ditunggangi ini, dipolitisasi. Ya, ditunggangi. Tapi keadaan kita juga kita bisa tunggang loh. Kita bisa tunggangi keadaan kita. Kalau kita berdoa, kita bisa melihat Allah bekerja dalam segala keadaan. Meskipun keadaan itu seemingly seolah-olah merugikan. Tapi justru mendatangkan kebaikan. Justru itu bisa menjadi tempat titik kerajaan sorga. Itu tiba. Saya baru tidak lama lalu waktu saya ke penjara untuk membesuk orang-orang. Saya melihat loh, ada Tuhan loh bekerja di dalamnya. Di dalam setiap rumah tahanan dan penjara tersebut, there is God.
Makanya itu saya inspired. Topik tema ini sebenarnya waktu saya buat, saya terinspirasi dengan orang-orang anak-anak Tuhan yang berada di dalam tahanan. Baik karena disalahi, dizolimi, atau karena kesalahan sendiri. Tapi orang-orang yang berdoa dalam keadaannya terhimpit atau apa, Tuhan itu bisa memutarbalikkan sesuatu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mendingan daripada kita ke tempat atau ke rumah pesta, nggak ada hikmat di sana, hanya mabok-mabokan. Mendingan kita ke rumah berkabung, di situ lebih banyak wisdom. Waktu saya pergi masuk membesuk, karena Yesus berkata, aku di penjara. Kamu tidak datang mencari aku lagi lapar, kamu tidak memberi aku makan. Waktu saya melihat ke tempat-tempat arus bawah dalam hidup ini, saya menemukan bahwa Tuhanku sama nyatanya seperti di dalam gereja. Jikalau dia menemukan mesbah doa, baik itu mesbah doa oleh orang Kristen yang tidak salah di dalam sana, atau seperti Paulus Silas gini, atau memang ada salahnya. Tapi di mana ada mesbah doa, I see the Lord works in a mighty way. Saya melihat Tuhan bekerja. Makanya saya ingin sekali menyampaikan topik ini pada orang-orang yang tidak dalam penjara atau rumah tahanan. Supaya Anda mengerti bahwa apapun yang menahanmu secara fisik, misalnya sakit penyakit, atau kondisi ekonomi, atau keadaan rumah tangga yang di luar kendali Anda, misalnya jikalau itu anak muda, urusan papa mama, itu kan bukan urusanmu. You gak perlu feel guilty. Kalau papa mama mau bercerai apa, itu mereka itu sudah saling mengenal sebelum melahirkan Anda, jadi itu bukan salahmu. Tapi justru sekarang jangan bermentalkan korban. Putar balikan doa di dalam rumah itu, sembahyang, cari wajah Tuhan. Dan waktu gereja, rumahku disebut rumah doa bagi bangsa-bangsa. Jangan gereja-gerejaan. Ke gereja itu latihan nomor 1, harus berdoa. Sama dengan seorang tentara, latihan pertama adalah sandang senapan. Datang ke gereja itu bukan untuk lihat show atau lihat ibadah. Datang ke gereja itu untuk beribadah dan melatih dirimu untuk berdoa. Datang ke gereja kalau Anda tidak bisa berdoa, doa bergantung dengan drum, Anda gagal sebagai jemaat. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan harus melatih orang-orang kita semuanya untuk bisa menjadi rumah doa. Kalau kita sebagai gembala tidak melatih jemaatnya untuk berdoa, berarti jemaat menjadi objek. Jikalau jemaat menjadi subjek, kita harus menjadi tumbal. Kita harus melatih sampai jemaat. Tujuan gereja ada. Tidak pernah begini loh, jemaat demi gereja. No. Tapi gereja demi jemaat. Gereja itu berdiri untuk melengkapi jemaatnya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Makanya itu, maksimalkan kalau datang ke ibadah. Datang lebih awal, lebih pagi. Ini sih memang awal lebih pagi, tapi saya nggak tahu apakah lebih awal, lebih pagi karena saya datang. Tapi mesti awal, pagi, datang. Kenapa? Seminggu cuman sekali doang. Lalu di tengah minggu lah kita perlu di-charge lagi, tapi di-charge dengan fungsi beda di CG atau kelompok sel itu. Di situ kita belajar untuk saling kenal dan dikenal. Bukan hanya ibadah, tapi di situ kita belajar untuk take care of each other. Untuk jaga satu dengan yang lainnya. Maksimalkan. Bahkan kalau hari Minggu begini, udahlah. Kemana-mana Jakarta macet. Tinggal aja di gereja, nanti makan siang kembali lagi. Belajar sebanyak-banyaknya, latih dirimu. Amin Bapak Ibu. Saya dorong Anda untuk bisa berdoa. Saya merasakan dalam spirit saya, tahun depan ya nanti ya, orang-orang yang survive, orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang bisa menang. Those who know how to pray. Bukan orang yang berkata, doakan aku loh. Iya, saling mendoakan lah. Paulus pun berkata dalam suratnya, kok doakan saya supaya setiap kali saya buka mulut saya, rahasia Injil diberitakan dengan sebagaimana mestinya dengan berani. Paulus sendiri minta didoakan. Dia berkata supaya kami dilepaskan dari binatang buas. Binatang buas itu beast. Beauty and the Beast itu. Dia berkata supaya aku dilepaskan dari beast. Dari monster-monster yang dimaksudkan di situ adalah rintangan-rintangan yang harus dia hadapi. Supaya apa? Supaya misinya itu tidak dihalangi. Doakan supaya izin-izinnya keluar dan sebagainya. Kira-kira gitu bahasa modern sehari-hari. Paulus pun minta didoakan. Tapi kan Paulus gak melulu doakan aku. Dia sendiri bisa berdoa.
Dia dan Silas bisa sembahyang bahkan di ruang tengah penjara. Paulus sendiri pun tahu how to pray. Bahkan kalau Anda baca di surat-suratnya, di surat akhir-akhir suratnya, sekali-kali dia berkata, pray for me, pray for us, doakan kami. Tapi selalu di awal-awal. Dan aku mendoakan supaya kasih, rahmat, Bapa, bla bla bla. Semuanya ada di awal-awal ayat setiap surat. Paulus butuh didoakan. But he also knows how to pray. Dia juga tahu bagaimana berdoa. Dan dia selalu senantiasa mendoakan. Inilah rahasia kekuatan. Rahasia kekuatan orang Kristen. Dan bagaimana dia menang tahun depan dalam segala bisnis, dalam segala kelakuannya, dalam segala tindak tanduknya, dalam setiap perjuangannya, setiap pergumulannya, setiap pekerjaannya, semua cita-citanya, semua proyeksi-proyeksinya, semua visinya tahun depan. Tergantung how you pray. Bagaimana Anda berdoa. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya dorong kita semuanya bisa berdoa. Doa dalam penjara dan menuai kebebasan di alam roh. Tulis nomor 1, ada 3 poin sederhana. Jangan hanya berdoa tapi bebaskan roh untuk memuji dan menyembah. Belajar naik level ya. Jangan hanya bisa doa tapi bisa memuji, menyembah Tuhan. Kalau memuji menyembah Tuhan itu seperti menyirami benih. Doa itu menabur ya kan. Apalagi dengan mencucur air mata. Tapi setelah kita itu berdoa, orang makan kan perlu minum. Gak itu kan keseratan, apa namanya itu, gak tahu bahasa Indonesianya apa ya. Kalau kita makan, tapi gak pernah minum, gimana rasanya? Ya, nyandet di sini. Ya, karena itu saya senang sekali praktisnya gini. Kalau saya mau berdoa syafaat misalnya besok pagi, saya selalu memulai dengan memuji menyembah Tuhan dulu. Saya basahi tanahnya sebelum saya taburi. Dan saya selalu akhiri juga dengan pujian setiap kali saya saat teduh pribadi. Persislah saat teduh bersama yang Rabu Sabtu itu sebenarnya patronnya itu ngambil dari saat teduh pribadi saya. Saya begitu susunannya, kecuali saya nggak bacakan kesaksian. Ya. Tapi saya selalu mulai dengan memuji menyembah Tuhan dulu. Lalu setelah itu saya dapat firman, dapat janji, lalu saya taburkan, saya berdoa syafaat. Saya basahin dulu, belajar untuk memuji menyembah Tuhan. Saat kita memuji menyembah Tuhan itu tanah kita gembur. Saya tunjukkan sama Tuhan. Saya bahkan tunjukkan karena setan juga melihat saat kita berdoa. Setan tahu orang yang berdoa dan orang yang tidak. Waktu saya berdoa saya nyanyi dulu. Sebelum saya tabur, sebelum saya minta. Saya sudah mengakui dengan iman lewat lagu. Bahwa saya sudah menang. Dan semua janji Tuhan itu ya dan amin. Paulus juga sama. Pada waktu dia itu dipasung belenggu, dia nyanyi himnal-himnal. Paulus itu bukan penggubah lagu. Kalau Anda kekurangan kata atau kalimat untuk disampaikan ke Tuhan dalam melodi, pinjem aja kata-kata kalimat orang lain. Lagu-lagu yang diubah dan diciptakan yang banyak sekali kita nyanyikan di gereja. Lagu-lagu bagi beberapa orang itu yang sangat diingat. Beberapa orang favoritnya lagu ini, ada lagi yang favoritnya lagu itu. Lagu-lagu itu sebenarnya kalau kita nyanyikan, kita itu pinjam kata-kata orang. Yang mirip sama apa yang kita rasakan di hati kita. Worship itu indah. Tuhan gak suruh kita menciptakan lagu sendiri. Susun kalimat. Kalau kita nyanyi, kita bisa pinjam lagu orang lain. Paulus Silas pun pinjam kok, dikatakan dia menyanyi-nyanyikan himnal. Jadi zaman itu gereja mula-mula sudah ada pencipta-pencipta lagu pujian. Dia nyanyi. Tentunya bedanya dengan sekarang, melodi sekarang modern. Zamannya Paulus Silas mungkin seperti chanting. Paulus Silas itu melodinya seperti orang-orang yang selera Timur Tengah. Saya pernah dengar orang-orang itu kalau lagi nyanyi seperti apa di Israel, nggak selera saya, beda sekali lagunya. Cuman Paulus pinjam lagu orang. Anda juga bisa lakukan itu. Sirami dulu, gemburi. Jangan hanya berdoa, minta. Tapi belajar untuk memuji dan menyembah dalam segala keadaan. Oh, saya masih ingat. Waktu saya berbaring itu tadi saya cerita. No big deal sih, it's a small matter kok. Perkara kecil. I have overcome it. Saya sudah menguasainya. Saya masih ingat waktu saya mulai melek dan sadar. Saya nyanyi kok langsung, gak tahu dokter dengar gak. Saya nyanyi, I worship him. Saya berkata, I love you Jesus, I love you. Saya bisa nyanyi. Lain loh, kalau Anda bisa menyanyi dalam keadaanmu itu berarti Anda bisa tertawakan problemamu. Ya, jangan hanya bisa
berdoa. Makanya saya suka sekali ada worship night. Jabodetabek ini, gereja kita di Jakarta dan sekitarnya ini yang menciptakan ide untuk adakan worship night. Luar biasa. Kalau ada worship night, ikuti. Karena itu doa yang disambung dengan nyanyi. Itu yang doa yang diselubung dengan nyanyi, itu indah. Yang kedua, jika fisik kita dibatasi, kerohanian kita harus semakin menjadi-jadi. Itu dia, ayo latihan. Kalau kita itu dibatasi misalnya, kita ada sebuah keadaan yang melimit kita. Justru Anda harus lebih lawan arus. Semakin berdoa, rohani kita harus semakin menjadi-jadi. Jadi sebenarnya setback di hidup ini perlu. Bersyukurlah untuk setiap permasalahan dalam kehidupan. Itu berarti Tuhan masih cinta dan melatihmu. Sadari bahwa setback, sesuatu yang sifatnya seperti batasan-batasan dalam hidupmu. Maunya sih aku bebas, tapi kalau ada kekang di dalam dagingmu, itu sebenarnya berkat terselubung. Saya contoh ya, saya baru kembali dari Taiwan. Waktu saya di Taiwan sana itu kan Anda tahu, Taiwan ini kan selalu tidak menentu, tidak pasti karena dengan semua kabar-kabar akan perang ini, China terhadap negara Taiwan. Wah, akan ketegangan terjadi. Lalu nanti pesawatnya Tiongkok terbang di dekat situ, lalu terjadi masalah internasional. Iya, banyak sekali lah ya. Tapi waktu saya masuk di sana, saya melihat itu jadi berkat loh. Justru karena mereka itu tidak dapat kepastian. Taiwan sih kepinginnya kalau bisa dapat pengakuan internasional, kalau bisa beres semua ketegangan. Tapi yang gak kunjung beres tuh puluhan tahun sudah. Tapi itu jadi berkat. Mereka punya satu gerakan doa namanya RPG. Tahu RPG itu apa? RPG itu senjata untuk nembak tank-tank itu loh. Itu RPG. Nah, mereka namakan doa mereka tuh RPG. Jadi mereka itu lewat, nggak tahu ya, lewat apps apa di handphone mereka itu CG-CG-nya itu bisa ada koneksi. Jadi anytime kalau terjadi deru perang, kalau ada tanda-tanda ke sana, mereka bisa kontak 4-5 orang dalam grup mereka, dan itu seluruh gereja Taiwan. 4-5 orang, langsung mereka bisa berdoa atau sembahyang. Mereka langsung berdoa minta Tuhan anugerahmu, selamatkan pulau kami. Negara itu kan kecil lah. Negara itu kan kayak pulau aja. Indonesia itu 17.000 pulaunya. Ini cuma satu pulau begitu aja namanya Formosa. Tapi mereka tahu, mereka bersandar pada Tuhan. Saya bersyukur, saya ngomong sama hamba-hamba Tuhan, itu kumpul satu meja. Mereka bersatu tuh gereja-gereja. Gereja gak cubit-cubitan dan senggol-senggolan. Gak saling serang. Gak seseru di Indonesia. Mau tahu kenapa? Karena mereka punya satu common threat. Mereka punya satu ancaman bersama. Kalau sampai dirudalkan satu, that's it. Bye-bye. Mereka tahu itu. Mereka kumpul satu meja, itu hamba-hamba Tuhan. Saya ada di tengah-tengahnya. Saya ngomong sama mereka. Sekarang saya mengerti kenapa semua ini hanging on the thread. Kenapa ini seperti digantung, sama Tuhan diizinkan digantung di awan-awan begini. Gak pernah dapat kepastian, gak pernah goal. Itu seperti orang kalau makan tuh gak pernah kenyang. Ya, karena saya beritahu, ini membuat kalian semuanya selalu bersatu dan berdoa. Saya bilang sama hamba-hamba Tuhan, saya berkata, setback itu ternyata perlu ya. Hidup itu gak boleh selalu dapat yang kau mau. Nanti kita akan tersesat dan binasa. Puji Tuhan untuk doa yang Tuhan jawab tidak atau tunggu. Puji Tuhan untuk suatu kondisi keadaan yang menggantungmu dan rasanya gregetan. Kok gak bisa ada kepastian? Puji Tuhan untuk segala sesuatu yang belum menentu. Itu membuat kita jadi waspada. Gara-gara itu, CG-CG-nya itu punya RPG team. Mereka saling doa, mereka saling membutuhkan. Kerja sih masing-masing. Tapi mereka tahu mereka saling bahu-membahu. Wow, sekarang saya ngerti. Mengapa kadang-kadang penjara itu perlu dalam kehidupan. Penjara bukan penjara beneran ya. Penjara itu perlu bagi orang Kristen. Kenapa ini perlu untuk saya? Kenapa saya perlu? Kita semua itu punya setback. Tapi itulah platform kita untuk berdoa dengan cara yang berbeda. Amin Bapak Ibu Saudara. Semoga Anda nangkep ini. Yang ketiga,
Inilah berkat mujizatnya, apa yang terikat atau terlepas di alam roh akan terikat dan terlepas di alam nyata. Saya dorong Anda, ciptakan atmosfer yang rohani di dalam rumah tanggamu. Kenapa ya pastor? Keluarga saya itu gak pernah akur. Ya soalnya atmosfernya gak bagus. Atmosfer, kalau Anda mau terjadi perubahan, jangan diubah itu manual satu persatu, itu salah. Ubah atmosfernya. Dan doa itu mengubah atmosfer rumah. Kenapa ya tokoku itu, saya gak ajari kita superstisi ya. Kenapa tokoku itu kok gak bisa ngalami gimana gitu. Bukan kejar berkat materi. Ya soalnya Anda tidak pernah berdoa. Kalau paksa semua orang, stafnya berdoa mungkin juga gak bijaksana. Tapi kalau pemilik toko itu anak Tuhan, ya Anda dong datang lebih awal situ doa. Bawa atmosfer sorga ke tokomu. Itu beda. Sebab apa yang terikat atau terlepas di alam roh, akan terlepas atau terikat di alam nyata. Keluarga kami mengalami perubahan ketika satu persatu waktu itu dalam keluarga saya, anak-anaknya papa mama terima Tuhan. Saya doa sungguh-sungguh, saya bawa doa masuk ke rumah saya tanpa gembar-gembor, ajak dulu keluarga. Lalu setelah itu saya melihat kakak saya, adik saya, bisa saya ajak doa. 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, di situ ada Allah. Kalau Anda mau melihat terobosan tahun depan, ubah atmosfernya. Suami istri melulu bentrokan. Coba satu hal. When you pray together, maybe you will be able to love better. Kalau Anda bisa saling berdoa atau saling mendoakan dan berdoa bersama, kemungkinan besar Anda bisa dengan mudah saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Ubah atmosfernya. Ubah atmosfernya. Praise the Lord ya. Siapa diberkati Tuhan hari ini?